Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, yang semoga kita senantiasa dicurahkan rahmat, senantiasa dalam hidayah dan inayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam kita menjalankan aktivitas keseharian hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan yang baik ini, yaitu tentang pemecahan masalah menggunakan himpunan. Ini adalah pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dalam hal ini Ustadz hanya ingin mereview apa yang sudah kita pelajari. Sebelumnya, mari kita sama-sama bermuhasabah diri kita, menghisap apa yang sudah kita lakukan guna memperbaiki diri kita hari ini dan juga untuk masa-masa selanjutnya, apabila masa depan itu memang menjadi bagian dari takdir diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk senantiasa takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Atau takwa dimaknai takut pada Allah Subhanahu wa taala atas azabnya apabila kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kemudian kita diperintahkan untuk memperhatikan apa yang telah kita perbuat. Apa yang telah kita perbuat berarti kita belajar dari apa yang sudah kita lakukan, belajar dari pengalaman hidup kita, atau bisa juga kita belajar dari sejarah. Khusus pengalaman hidup kita, ingatlah bahwa apa yang kita lakukan, baik atau buruk, sesungguhnya itu semuanya sudah tercatat, jadi tidak hilang. Yang baik dicatat, yang jelek pun dicatat, ya. Jadi sudah terdokumentasi. Dan apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita pikirkan, yang sudah kita lakukan,
tentunya akan dimintai pertanggungjawaban akan itu semuanya. Kita belajar seberapa besar kita sudah betul-betul optimal dalam menjalankan amanah hidup kita. Sebagai seorang pelajar, kita diberikan amanah untuk belajar ya. Sejauh mana aktivitas pembelajaran itu sudah bisa kita jalankan dengan tuntas, kita jalankan dengan optimal. Sebagai seorang anak, kita mempunyai amanah untuk senantiasa kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sudah sebesar apa bakti yang sudah kita lakukan kepada kedua orang tua kita? Dan bakti kepada kedua orang tua kita ini adalah diantaranya adalah kita belajar dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya adalah sudah seberapa besar kesungguhan kita dalam belajar? Nah, tentunya jawaban ini ada pada diri kita masing-masing. Untuk apa kita belajar dari pengalaman? Agar hari esok kita bisa lebih baik. Kalau hari esok itu menjadi bagian dari takdir kita. Tentunya yang salah, yang sebelumnya kita temukan, mungkin kita masih malas ya. Amanah belum kita optimalkan. Maka pada kesempatan yang baik ini, apa-apa yang kita temukan dari kejelekan, keburukan diri kita di masa yang lalu, maka kabar baiknya adalah hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu. Kemudian bertakwalah kepada Allah ya, kembali diulangi. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini Allah ingatkan, Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang sudah kita lakukan. Sedetail-detailnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Dan saat ini pun kita sedang ngapain, Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Maka sadarilah itu, kesadaran itu akan menumbuhkan harapan besar kita akan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sudah seharusnya kita senantiasa bersemangat. Kenapa kita semangat? Karena takwa kita kepada Allah, karena harapan besar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalankan amanah-amanah yang ada di pundak kita. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali ke materi. Ini sudah pernah kita bahas. Ustadz ingin mereview apa yang sudah kita pelajari ya, supaya bisa lebih ingat lagi ya. Nah, ini ada himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Himpunan S kita nyatakan, apabila kita nyatakan dengan mendaftarkan anggota, berarti kita bisa tulis S sama dengan min 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Karena S adalah bilangan bulat lebih dari min 2, berarti kita mulai dari min 1, kemudian kurang dari 10 berarti
sampai terakhir 9. Kemudian kalau himpunan S ini kita nyatakan dalam notasi pembentuk himpunan, maka kita tulis S, penulisannya S sama dengan kurung kurawal X garis tegak lurus min 2, kemudian lambang peridaksamaan. Karena X-nya ini berada di antara dua nilai min 2 dan 10, maka X-nya diletakkan di tengah-tengah, ya. X-nya diletakkan di tengah-tengah antara min 2 dan 10, di mana X lambang pertidaksamanya lebih besar. Lebih besar berarti terbuka ke arah X, lebih besar dari min 2, kemudian lebih kecil dari 10 berarti mengerucut ke arah X. Kemudian jangan lupa sebelahnya koma diberikan keterangan X. Ini seperti huruf E, artinya X bagian dari bilangan bulat, tutup kurung kurawal. Begitu juga dengan himpunan A. Apabila dinyatakan dengan mendaftarkan anggota, maka kita tulis A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena A adalah bilangan cacah kurang dari 6. Bilangan cacah mulainya dari 0, kurang dari 6 berarti kita menulisnya sampai 5. Ya, jangan lupa tutup kurung. Kurungnya kurung kurawal karena melambangkan himpunan. Kemudian A dengan notasi A sama dengan X sedemikian hingga X, lambang pertidaksamanya kurang dari 6 mengerucut ke arah X, kemudian berikutnya X bagian dari bilangan cacah tutup kurung. Begitu juga dengan himpunan B. B sama dengan 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7. Karena B adalah bilangan ganjil kurang dari 9, berarti mulai dari 1 kemudian diakhiri dengan 7 karena kurang dari 9. Apabila dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, maka kita tulis B sama dengan X sedemikian hingga X kurang lambang pertidaksamaannya kurang mengerucut ke arah X kurang dari 9, X bagian dari bilangan ganjil. Nah, ini kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, maka di sini sebelum lingkaran ini, maka kenapa lingkaran ini saling beririsan? Maka terlebih dahulu kita lihat di sini, ya. Ternyata ada anggota dari A juga merupakan anggota dari B, yaitu 1, atau B anggota dari B ada di himpunan A 1, 3, dan 5, sehingga dua lingkaran ini saling berpotongan, di mana yang kotak ini adalah semesta pembicaranya, kemudian ini ada himpunan A dan himpunan B. Nah, lebih enaknya kita letakkan yang tengah-tengah dulu, ya. 1 yang ada di tengah-tengah, yang ada di A ataupun ada di B, 1, 3, 5. Kemudian sisanya yang ada di A adalah yang hanya ada di A, berarti 0, 2, 4. Kemudian yang hanya ada di B adalah 7. Kemudian yang berada di luar lingkaran A dan B tetapi masih di dalam kotak adalah min 1, 6, 8, 9, min 1, 6, 8, 9. Berikutnya apabila S ini kita nyatakan jumlahnya, berarti kita nulis N. N ini bilangan kardinal menyatakan jumlah himpunan. Jumlah himpunan S ditulisnya NS sama dengan 11, ya. Jadi NS ini totalnya ada 11. Yang ada di dalam kotak ini total anggotanya ada 11. Kemudian himpunan A-nya anggotanya ada 6. Himpunan B ada 4. Kemudian NA gabung B, ini artinya gabungan. Himpunan A digabung B,
kita hitung totalnya ada 7 anggota himpunan. Kemudian A irisan B ada 3, yaitu 1, 3, 5. Kemudian A dikurang B artinya anggota A yang tidak ada di B, yaitu 0, 2, 4. Jumlahnya ada 3. Sebaliknya anggota B dikurang A, anggota B yang tidak ada di A, yaitu hanya ada 1 anggota. Kita tulis NB kurang A sama dengan 1. Kemudian NA gabung B pangkat C, ini artinya pangkat C artinya komplement. Komplement itu berarti selain dari yang berada di luar lingkaran A dan B, yaitu min 1, 6, 8, 9. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 anggota. Nah, berikutnya, apabila diagram Venn ini Ustadz ubah ke dalam hanya ditulis jumlah anggotanya, maka kita bisa tulis yang tengah-tengah berarti 3, kemudiannya sebelahnya 3, 0, 2, 4 berarti jumlahnya 3, kemudian sebelahnya 3, 1, kemudian yang berada di luar ada 4, ya. Nah, di mana 3 ini adalah irisan, yaitu NA iris B. Kemudian 3 berikutnya ini yang hanya ada di A, berarti juga ada 3, yaitu NA kurang B. Kemudian yang hanya ada di B ada 1, NB dikurang A. Kemudian yang berada di luar adalah NA digabung B pangkat C. Artinya komplement. C ini komplement selain A gabung B, selain yang berada di luar lingkaran A dan B, yaitu jumlahnya ada 4. Nah, perhatikan yang ada di tengah-tengah ini 3, 3, 1, ya. Berarti kalau di total jumlahnya 7. Maka 7 ini persamanya bisa kita tulis 7 sama dengan 3 ditambah 3 tambah 1. Atau 7 ini persamaannya bisa kita tulis 7 3, ya. 3 artinya ini 3 tambah 3, ya. Yang berada di lingkaran A, maksudnya 3 di sini, 3 ditambah 3. Kemudian 1 tambah 3 ini yang berada di lingkaran B, 1 tambah 3 dikurangi dengan yang di tengah-tengah. Dikurangi yang di tengah-tengah, karena yang tengah-tengah ini kan double, jadi kurangi 3. Nah, apabila kita tulis notasi jumlahnya, maka 7 ini adalah NA digabung B sama dengan 3 di sini adalah NA dikurang B, berarti yang ini yang hanya ada di A. Kemudian 3 berikutnya berarti ini yang tengah-tengah, yaitu irisan NA iris B, ditambah 1 di sini berarti yang ini yang hanya ada di B, berarti NB dikurang A. Nah, persamaan bentuk lainnya yang sebelahnya ini 3 di sini adalah NA kurang B, ditambah irisannya 3 di sini adalah NA iris B. Kemudian sebelahnya 1 di sini adalah selisih B dikurang A yang hanya ada di B. Kemudian 3 berikutnya adalah NA iris B, yaitu yang ada di tengah-tengah. Kemudian dikurangi dengan 3. 3 di sini adalah maksudnya adalah NA iris B. Nah, kalau kita gabungkan, ya, yang ini kita gabungkan berarti ini adalah jumlah dari anggota A, ya. Kemudian sebelahnya ini adalah jumlah dari anggota B, kemudian sebelahnya lagi irisan. Maka bisa kita tulis bentuk lain persamanya adalah
N A gabung B, ini kita gabung, ini adalah yang berada di lingkaran A berarti NA, kemudian ini yang berada di lingkaran B berarti NB, kemudian ini irisannya NA irisan B. Nah, inilah formula yang akan kita gunakan dalam pemecahan masalah himpunan. Kemudian nih kalau kita jumlahkan berarti kan ini 7, ini 6 ditambah 4, 6 ditambah 4 dikurang 3, 3-nya yang di tengah-tengah irisannya. Kemudian persamaan 7 juga bisa kita tulis 11 dikurang 4, di mana 11 ini adalah total dari yang ada di dalam kotak, ya, total dari jumlah anggota diagram V-nya yaitu 11. Kemudian 4 di sini adalah yang berada di luar lingkaran A dan lingkaran B. Maka persamaannya dengan notasi kita bisa tulis 7 di sini adalah NA gabung B sama dengan NS, 11 ini adalah jumlah anggota S, kemudian 4 di sini adalah NA gabung B pangkat C, yaitu selain dari di luar lingkaran A dan B. Nah, ini juga formula, ada 2 formula yang kita gunakan dalam pemecahan masalah himpunan. Nah, kita lihat contoh soal. Dari 30 anggota rombongan peserta kemah, 15 orang diantaranya mampu memanjat pohon, 20 orang mampu berenang, 5 orang tidak mampu berenang maupun memanjat pohon. Berapa banyak anggota rombongan tersebut yang mampu memanjat pohon dan berenang? Kita misalkan yang seluruhnya adalah S, himpunan rombongan peserta kemah. Misalkan M adalah himpunan peserta yang mampu memanjat pohon. Kemudian B adalah himpunan peserta yang mampu berenang. Di mana NS 30 yang ada dalam kotak ini, yaitu semua rombongan peserta kemah yaitu 30. Kemudian NM berarti rombongan peserta yang bisa memanjat pohon, ada 15. Kemudian yang mampu berenang NB ada 20. Yang tidak mampu keduanya yaitu NM gabung B pangkat C sama dengan 5, yaitu ada 5. Nah, kita bisa gunakan formula yang tadi, tinggal hurufnya kita ganti, ya. Kalau dalam formula tadi AB kita tinggal ganti, A nya kita ganti M, B nya tetap B, ya. NM gabung B, NM ditambah NB dikurang NM irisan B. Nah, kita tentukan dulu terlebih dahulu yaitu gabungan antara jumlah gabungan antara himpunan M dan himpunan B. Nah, ini formula ini, ya, yang tadi sebelumnya juga kita bahas, di mana NS-nya 30, NMUB gabungan B pangkat C 5, 30 kurang 5 berarti 25. 25 di sini kita masukkan angkanya. Ini 25, NM-nya 15, NB-nya 20, dikurang NM irisan B, ini yang dicari. Maka 15 tambah 20 35 dikurang NM irisan B. Ini kita pindahkan luas, berarti NM irisan B 35 dikurang 25 sama dengan 10. Ya, berarti karena ini yang ditanya, jawabannya sampai sini. Ada 10 peserta yang mampu memanjat pohon dan berenang. Kalau kita cantumkan dalam diagram V-nya berarti yang tengah-tengah 10, kemudian sebelahnya 10 berarti 5, karena ada 15 berarti sisanya 5. Kemudian sebelahnya 10 lagi, karena ada 20 berarti sisa 10. Kemudian yang ada di luar adalah 5, di mana 10 yang tengah-tengah ini adalah NM irisan B, kemudian yang 5 ini adalah yang hanya bisa memanjat ada 5, berarti NM dikurang B.
Kemudian yang hanya bisa berenang ada 10, yaitu NB dikurang M. Kemudian yang di luar yaitu NM gabung B pangkat C. Nah, ini contoh soal yang pertama. Berikutnya contoh soal yang kedua, supaya lebih jelas ya. Misalkan dari 30 orang siswa dalam satu kelas terdapat 20 orang siswa gemar membaca Al-Quran dan 17 orang siswa gemar membaca Sirah Nabawi, serta 3 orang siswa tidak gemar membaca keduanya. Pertanyaannya ada 3. Tentukanlah jumlah siswa yang gemar membaca keduanya. B. Jumlah siswa yang hanya gemar membaca Al-Quran. C. Jumlah siswa yang hanya gemar membaca Sirah Nabawi. Nah, sama langkah-langkahnya kita misalkan jumlah total siswanya dalam satu kelas misalkan S. Kemudian misalkan A adalah himpunan siswa yang gemar membaca Al-Quran, N adalah himpunan siswa yang gemar membaca Sirah Nabawi, di mana NS jumlah seluruhnya adalah 30, yang gemar membaca Al-Quran ada 20, gemar membaca Sirah Nabawi ada 17, kemudian yang tidak gemar keduanya ada 3 siswa. Nah, kita bisa gunakan formula yang sama, yaitu N. Kalau sekarang berarti hurufnya tinggal kita rubah A dan N. NA gabungan N sama dengan NA ditambah NN dikurangi NA irisan M. Nah, di mana NA gabungan N bisa kita cari, yaitu di mana NS-nya 30 dikurangi dengan yang berada di luar kedua lingkaran, yaitu NA gabung N pangkat C, yaitu 3. Jadi yang ada di dalam kedua lingkaran yaitu ada 27. Jadi jumlah total yang ada di dalam lingkaran yang gemar membaca Al-Quran dan Sirah Nabawi ada 27. Kita masukkan angkanya. Ini 27, NA-nya 20, NN-nya 17 dikurangi NA iris B. Ini yang ditanya. Kemudian 20 tambah 17 37 dikurang NM iris B, berarti NM iris B 37 dikurang 27 sama dengan 10 ya. Berarti yang 10 ini adalah jawaban yang A. Kita gambarkan diagram Venn-nya. Nah, 10 kita taruh di tengah-tengah. Berarti sebelahnya 10 adalah sisanya ya. Berapa sisanya? Yang sisanya di sini adalah yang hanya gemar membaca Al-Quran. Berarti ini adalah jawaban dari pertanyaan yang B. Kita tinggal kurangi, di mana semua yang gemar membaca Al-Quran itu ada 20. Berarti tinggal kita kurangi 20 kurang 10, berarti sisanya adalah ini adalah A irisan N ya. Nah, ini adalah sisanya berarti 10 ya. 10 yang di sini adalah jawaban dari pertanyaan yang B. Di mana 10 ini adalah jumlah siswa yang hanya gemar membaca Al-Quran, yaitu N A dikurang N. Kemudian siswa yang hanya gemar membaca Sirah Nabawi, tinggal kita kurangi sisanya ya. Yang gemar membaca Sirah berarti ada 17, kita tinggal kurangi 17 dikurang 10 berarti 7 ya. Nah, ini jawaban yang B, yaitu yang hanya gemar membaca Sirah Nabawi. Kalau kita tuliskan notasinya berarti NA dikurang N sama dengan 7. Kemudian 3 ini yang ada di luar, yaitu adalah NA digabung N pangkat C. Ya, berarti jawaban yang A adalah 10 siswa. Jawaban B, siswa yang gemar membaca Al-Quran juga ada 10.
Kemudian jawaban C, siswa yang hanya gemar membaca Sirah Nabawi ada 7. Ya. Demikian pembahasan kita tentang pemecahan masalah dengan himpunan. Semoga Allah mudahkan. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa japri ya. Kita cukupkan sementara sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.